Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bibabi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah adada khalqik wa ridaka nafsik wa zinata arsik wa midada kalimatik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fi ahlil jannah yusira bi amalihi ahlil jannah. Wa man kana fi ahlin nar yusira bi amalihi ahlin nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al ulama min ahli al hikmah tarjun najata lam yasluk masalikaha innas safinata la tadri alal yabas. Jamaah pondok pesantren yang hadir di tempat ini, kalau saya menyaksikan dengan adanya di malam hari semacam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat di tempat ini, insya Allah. Duduknya kita di tempat ini mendapatkan kemuliaan dari Allah. Keadaan, situasi dan kondisi kita hari ini, meskipun saya banyak lewat di pondok-pondok pesantren, menyaksikan beberapa tempat ketika datang undangan menyampaikan mau'idah hasanah, tapi ada satu keistimewaan yang tadi saya dengarkan yang disambut oleh pembicaraan Bapak Insinyur Haji Fahmi bin Abdul Qadir Askar, bahwa beberapa bulan yang lalu beliau kemari menyaksikan santrinya masih sedikit, sekarang sudah lebih banyak. Kita patut mengucapkan alhamdulillah, masih ada pejuang-pejuang mujahid-mujahid yang selalu berpikir tentang kemuliaan Al-Quran. Perlu saya ingatkan di sini hadirin wal hadirat, Anda anak-anak santri yang berada di tempat ini menuntut ilmu Al-Quran, ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di dalam qalbu setiap manusia insan. Tidak semua mereka bisa mendapatkan kemuliaan Al-Quran kecuali karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersyukur kalau kita berada di tempat ini untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luasnya lautan. Saya memberikan satu kisah. Ini oleh-oleh dari saya. Kebetulan saya juga tidak termasuk dalam Pildacil, yang namanya nggak ada memang. Ada satu kisah yang terjadi di wilayah Jakarta. Semangka nanti. Heran anda kalau semangka itu ingat. Ini kisah terjadi di wilayah Jakarta. Ada satu orang putri, Bu. Dek, ada adik santri saya sebelah kiri ini ya. Ada orangnya. Ini siswa, satu anak santri, bukan santri, tapi anak perempuan yang usianya kurang lebih 19 tahun.
Dia tinggal di wilayah Jakarta Utara. Tahu Jakarta? Jalan-jalan ke sana insya Allah. Menurut Ustadz Afik. Ini anak perempuan usia 19 tahun, masih gadis. Masih gadis. Nggak usah tanya bapaknya umur berapa ya. Kerjaannya setiap hari dia tinggal di belakang pasar Koja. Kalau kita tahu wilayah Pelumpang, nanti lihat di Google Map. Saya ngomong di sini, antum melihat Google insya Allah. Dia tinggal di pasar Jatinegara, pasar Koja. Karena nggak ikut Bildacil, so. Dia tinggal di Koja, Jakarta Utara. Setiap hari kerjaannya ini anak gadis putri yang cantik ini dengan berjilbab, dia mengantarkan neneknya untuk ngajar nyebrang di belakang kantor wali kota Jakarta Utara. Seberang, ente ini jauh dari mana? Orang cuma nyebrang, kan bilang nyebrang. Nyebrang. Ini kadang-kadang mengajak berkelahi ya. Dia nganterkan nyebrang dari pasar Koja, nyebrang jalan besar sampai di belakang kantor wali kota Jakarta Utara, kurang lebih. Kalau tanya wilayahnya nanti buka Google, kira-kira 1,5 kilo. Ini anak perempuan gadis yang kerjanya nganter neneknya setiap pagi jam 7, jam setengah 11 siang dia jemput neneknya dari seberang, dia bawa ke sebelah. Antarkan ke rumahnya. Namun ada satu kisah. Ini anak gadis, masih gadis usia 19 tahun meninggal dunia. Jangan takut. Meninggal usia 19 tahun. Ketika dia meninggal dunia dikubur di belakang Ambasador Kuningan. Yang sekarang jadi gedung Ambasador. Jakarta Selatan. Masya Allah, ada orang pintar itu. Dikubur di Jakarta Selatan di belakang Ambasador Mall yang sekarang jadi gedung itu. Dulu ada kuburan kurang lebih luasnya hampir 500 meter. Di situ dimakamkan ada kurang lebih 25 orang. Ahli keluarganya, orang Jakarta Selatan. Salah satu penggali kubur ini ketika dia gali itu kuburan mau dijadikan mall. Ternyata ketika digali kuburannya 24 mayat semuanya sudah hancur. Tapi ada satu mayat yang masih kain kafannya masih utuh. Masih bersih. Seakan-akan seperti baru ditanam, summa amal tahu fa akhbarah. Baru ditanam masuk dalam kubur. Lanjut. Jawab, lanjut nggak? Masya Allah. Kayak nonton Ikatan Cinta ya. Ketika digali kuburan 25 ini kuburan karena mau digunakan tanahnya oleh pembangunan Provinsi DKI untuk membangun sebuah mall yang besar, yang mewah. Ternyata salah satu dari penghuni kubur itu yang kain kafannya masih utuh. Belum tersentuh apa-apa. Setelah dibongkar oleh si penggali kubur, dilihat ternyata yang ada di dalam kain kafan itu seorang anak gadis usianya kurang lebih 19 tahun. Ditanya, dicari alamatnya di mana, ternyata alamatnya di Pasar Koja, Jakarta Utara. Datanglah si penggali kubur ini penasaran. Apa amalnya ini anak? Sehingga dia punya kain kafan saja tidak tersentuh oleh binatang-binatang yang ada dalam kubur. Ingat, kalau orang yang nggak bisa baca Quran jangan tanya. Itu yang namanya cacing. Tahu cacing? Tahu cacing?
Tahu di mana? Di tanah. Cacing itu akan datang kepada orang yang ketika hidup di dunia diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah dia sentuh itu Al-Quran, bahkan dia tidak pernah membacanya dan tidak punya keinginan untuk bisa mempelajari Al-Quran. Na'udzu. Ingat Bu ya, Bu, kalau pulang ke rumah pegang Al-Quran, dikebet, berbuka. Pelan-pelan dibuka, walaupun cuma alif yang kita baca, insya Allah kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu, karena cinta sama Al-Quran. Ketika dia tanya kepada ahli keluarganya, ahli warisnya yang ada di tempat itu, dia tanyakan, apa amalan si putri yang cantik ini tadi, yang usianya 19 tahun, kok bisa kain kafannya masih utuh? Sang keluarga menyampaikan berita kepada orang yang bertanya tadi. Dia katakan, Pak, ini anak meninggal 20 tahun yang lalu kurang lebihnya. Dia meninggal, dia memang tidak punya apa-apa dan mungkin biasanya hanya bisa membaca Al-Quran. Tapi ada satu kebiasaan dia yang istiqomah. Dia istiqomah mengantarkan neneknya mengajarkan Al-Quran di samping kantor wali kota Jakarta Utara. Itu ibu-ibu kampung itu mengaji sama neneknya, dia ajarkan alif, ba, ta, sa, sampai selesai. Bahkan ada yang baru bisa membaca juz amma, Iqra 1, Iqra 2, waktu itu belum ada. Ibu ini, si sang nenek tadi dengan bahagianya, setiap hari istiqomah untuk mengajarkan anak-anak orang-orang yang ada di sekitar. Itu saja. Dan siang jam setengah 11 siang dia jemput nenek ini, diantarkan lagi ke rumah. Kemudian dia sholat duhur. Ada gambaran di sini. Karena sudah ada yang kode sama saya waktu Ustadz. Saya kasih ingat, saya cuma menyampaikan, ibu-ibu pengen mulia gak hidupnya? Pengen mulia gak? Pengen gak dimakan cacing? Pengen gak dimakan cacing? Tahu isinya kubur itu tanah? Tanah tahu gak isinya? Apaan? Donat? Bukan. Brownies gak ada. Itu kuburan, cacing isinya, yang dia makan semua yang dalam kubur itu orang yang gak sholat dan orang yang tidak mengenal ilmu Al-Quran. Karena ingat, waktu malaikat datang ketika kita masuk, summa amal tahu fa akbaro ja'a malakani, akan datang dua malaikat kepada orang yang ada di alam kubur. Dia berkata, mungkar wa nakir yas'al inda mayit. Dia katakan kepada mayit, man rabbuka. Kalau itu mungkin ibu bisa sholat, insya Allah ibu bisa jawab. Betul? 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 Kalau ibu sholat, insya Allah ibu bisa jawab. Ketika malaikat itu bertanya, mungkar wa nakir bertanya kepada ibu yang di dalam kubur, dia katakan, waman imamuka. Bisa kita jawab kalau kita mengatakan Al-Quran imam kita. Al-Quran di rumah tidak pernah kita sentuh, bahkan ingin untuk belajarnya saja tidak punya kemauan. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena duduknya di tempat ini adalah tempat untuk orang-orang menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.